Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai Wali Songo. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Daim Al Mubarok. NIM saya 250605110205. Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aldrian dengan NIM 2505 2506 0511 0198. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amir Buzaki dengan NIM 2506051110186. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dibuka oleh teman saya, Rian. Oke, dimulai dari sejarah Wali Songo terlebih dahulu. Sejarah Wali Songo di Indonesia adalah sebutan untuk 9 tokoh ulama besar yang memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16 umumnya. Mereka dikenal bukan hanya sebagai penyebar ajaran Islam, tetapi juga sebagai tokoh-tokoh yang mampu mengharmonikan Islam dengan budaya dan tradisi lokal di Jawa. Peran mereka dalam peralihan besar masyarakat Jawa dari agama Hindu, Buddha menuju Islam memiliki dampak yang sangat besar dalam sejarah perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia. Lalu lanjut ke wali kita yang pertama. Itu Sunan yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Adalah wali tertua di Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Ia mendirikan masjid dan pesantren di Gresik untuk mengajarkan Islam kepada santri dan penduduk. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Watan, Gresik. Sunan Gresik atau Said Maulana Malik Ibrahim, sebagian rakyat malah menyebutnya sebagai kakek bantal, adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di desa Garpusokulo, Gresik. Setelah ia wafat, kepemimpinannya diganti oleh penggantinya, yaitu Sunan Ampel. Lalu metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gresik adalah pendekatan yang ramah dan persuasif, memanfaatkan perdagangan dengan menjual barang kebutuhan pokok murah, kepedulian sosial melalui pengobatan gratis dan pengajaran pertanian yang lebih baik, serta pendidikan dengan mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat pembelajaran Islam dan pengembangan diri, tanpa menentang kepercayaan lokal secara langsung. Nah, generasi selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang memiliki nama asli adalah Ali Rahmatullah dan nama kecilnya adalah Raden Rahmat, merupakan putra kecil dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel lahir diperkirakan pada tahun 1402 Masehi. Satu kelebihan yang dikenal dari Sunan Ampel adalah beliau berhasil mendirikan daerah yang berlumpur menjadi daerah yang makmur. Sunan Ampel juga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode ammah, yaitu melalui pengajian rutin seperti ceramah dan sholat berjamaah bersama masyarakat sekitar, sehingga Sunan Ampel bisa menjadi lebih dekat dan dapat mengambil hati para masyarakat untuk mempelajari agama Islam. Oke, untuk wali sunan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bar. Oke, terima kasih kepada teman saya Rian. Kita lanjut ke Sunan yang ketiga, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel. Ia lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Ia belajar Islam dari ayahnya dan kemudian merantau ke Pasai untuk mendalami agama tersebut. Jasa Sunan Bonang sangat besar dalam penyebaran Islam. Sunan Bonang memiliki berbagai cara untuk menyebarkan agama Islam, salah satunya dengan menerapkan seni dalam pengajaran agama Islam. Sunan Bonang dianggap sebagai pencinta gending pertama kali. Dengan gending tersebut, Sunan Bonang dan Wali Songo lain menyebarkan agama Islam melalui kesenian dengan menggunakan metode dakwah bil lisan. Kemudian beliau juga menyebarkan agama Islam dengan cara berceramah kepada masyarakat dan menggunakan kesenian yang telah dibuatnya ataupun melalui tembang. Kemudian untuk Sunan yang keempat, yaitu adalah Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Susuhan ing Giri, adalah Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Gresik, Jawa Timur. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam Jawa Timur. Lahir dari ayahnya yaitu Maulana Ishak dari Pasai dan ibunya yaitu Ibu Sakardadu, putri dari Raja Belambangan.
Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Delta dan Pasai. Ia mendirikan pesantren di Giri dan mengutus mubalik untuk berdakwah di berbagai daerah termasuk Madura, Bawean, dan Lombok. Sunan Giri menggunakan metode dakwah ammah dan bilhal. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan pesantren untuk mengajar dan mengembangkan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya itu, meskipun beliau telah mendirikan pesantren, beliau juga sering datang berkunjung ke masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam secara langsung. Sunan Giri juga menyampaikan ajaran agama Islam melalui kesenian seperti pertunjukan wayang, tembang dolanan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke Sunan yang kelima, yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Lahir pada tahun 1470 Masehi sebagai anak Sultan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Ia dikenal cerdas dan mendirikan pesantren Dalem Dhuwur di desa Derajat, Paciran, Lamongan. Di antara sunan-sunan yang lain, Sunan Derajat memiliki nama yang paling banyak. Di antaranya adalah Masyayikh Munaf, Syarifuddin, Sunan Mahmud, Sunan Mariapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada proses berdakwah, Sunan Derajat menerapkan metode dakwah bil hikmah melalui pendekatan yang bijaksana dengan memanfaatkan kesenian seperti gamelan. Beliau menggunakan gamelan sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat sehingga dalam berdakwah lebih mudah untuk memberikan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Selain itu, Sunan Derajat juga menggunakan metode dakwah bitadwir yang dibuktikan dengan salah satu tembang Majapahit yang telah dibuatnya, yaitu Pangkur. Kemudian cukup dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amir. Oke, terima kasih kepada saudara Bara. Sekarang kita akan lanjut ke Sunan yang berikutnya. Oke, Sunan berikutnya adalah Sunan Kudus dengan nama asli Jafar Shodiq, lahir pada 1400 Masehi. Beliau berperan dalam menyebarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus membangun Masjid Menara Kudus dan dikenal sebagai sastrawan dengan karya terkenal seperti Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Pada saat mendakwahkan agama Islam, beliau sering berdakwah menggunakan metode ammah dan bil hikmah melalui pertemuan ceramah agama di masjid-masjid terdekat sebagai tempat beribadah. Selain dakwah ammah, beliau juga membangun pesantren yang dijadikan sebagai pusat pendidikan Islam. Oke, dan Sunan selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Beliau lahir di Mesir, diperkenalkan tahun 1448 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Sultan Hud dan nama lengkapnya Syarif Abdullah Umtaduddin. Selama masa hidupnya, Sunan Gunung Jati ikut serta dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau menggunakan pendekatan budaya penghormatan terhadap budaya lokal melalui metode dakwah ammah. Sunan Gunung Jati tidak hanya berpadanan terhadap arsitektural saja, namun juga menggunakan kesenian seperti wayang, gamelan, dan lainnya. Metode bilhal juga beliau terapkan dalam menyebarkan agama Islam. Beliau meningkatkan rasa toleransi beragama di lingkungan masyarakat, karena pada zaman tersebut sebagian besar masyarakat beragama Hindu dan Buddha. Lanjut ke Sunan selanjutnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Mas Syahid, lahir pada sekitar tahun 1430 sampai 1450 Masehi di desa Kalijaga, Jepara, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan dakwanya yang penuh dengan kearifan lokal dan kesantunan yang kemudian dikenal dengan sebutan Javanisasi dari Islam. Beliau terkenal dengan keseniannya dalam proses penyebaran agama Islam. Ini disebut dengan dakwah bil hikmah, yaitu melalui pendekatan kebijaksanaan yang dapat menghasilkan moral-moral yang mudah diterima oleh masyarakat setempat. Nah, selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria yang nama aslinya Raden Umar Said, kelahirannya diperkirakan tahun 1477 Masehi di desa Candirejo, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria menunjukkan minat yang mendalam dalam studi keagamaan dan ajaran Islam. Dengan minat yang dimiliki, Sunan Muria mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran Islam. Berbagai ajaran diajarkan oleh beliau seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan yang lainnya. Tak hanya tentang materi atau ilmu pengetahuan saja, beliau juga berdakwah dengan menerapkan metode fardliyah dengan mengajarkan moral, etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena
tadi Wali Songo yang kita jelaskan sudah habis, kita masuk ke kesimpulan tentang Wali Songo. Wali Songo itu berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara dengan metode dakwah yang mengadaptasi budaya lokal seperti seni, bahasa, dan adat istiadat. Pengaruh mereka masih terlihat dalam agama, budaya, arsitektur, dan tradisi keislaman hingga kini. Pendekatan mereka mengajarkan kita toleransi, kreativitas, dakwah, dan pentingnya menghubungkan nilai lokal dengan ajaran universal. Semoga kita sebagai generasi penerus bisa melanjutkan dakwah yang ramah budaya, dialogis, dan menghormati keagamaan seperti Wali Songo tersebut. Oke ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.